Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Dalam Quran surah Al-Ibrahim ayat 37. Nah, ini bisa dicek nih. Ini sebetulnya sudah ada langkah untuk membentuk peradaban. Dalam ayat tersebut ternyata itu adalah doa Nabi Ibrahim, teman-teman. Doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail dan istrinya gitu ya, Bunda Hajar gitu ya, berangkat nih dari Syam ya, dari Syam ke Masjidil Haram. Kemudian dalam perjalanan tentu berdoa gitu ya. Ada misi dakwah, ternyata di pertengahan jalan ada misi dakwah yang tidak bisa dijelaskan oleh Bunda Hajar. Wahai Nabi Ibrahim, kemana? Gitu ya. Ini tanda satu pemikiran nih teman-teman. Tidak dijawab sama Nabi Ibrahim gitu ya. Ini apa ya, bahasanya bahasa Furqan ya. Kemudian, wahai Nabi Ibrahim, apakah ini adalah tugas dari Allah? Iya, iya, wahai istriku misalnya. Kalau begitu pergilah. Artinya apa? Bunda Hajarlah paham bahwasanya suaminya kok luar biasa, adalah pengemban amanah yang luar biasa nih di bumi ini. Maka dia mengikhlaskan dirinya untuk ya silakan tinggalkan. Kalau memang itu adalah tugas dakwah, tugas perjuangan, ya silakan gitu ya. Hajar saja gitu ya. Tinggalkan kami dengan ridhomu gitu ya. Maka sepanjang ya tentu Nabi Ibrahim ini termasuk ayah yang jarang pulang gitu teman-teman. Ayah yang jarang pulang, jaraknya luar biasa. Tapi kenapa Nabi Ismail ketika berjumpa sekali saja, beberapa kali dengan Nabi Ibrahim, kenapa apa ya? Langsung, kamu sembelih ya besok ya, karena ini perintah Allah. Kalau awak mungkin nak sebagai anak atau ayah sembelih ya, wih kok bisa? Apa bangga apa aja? Ya pokoknya sembelih salah, ini perintah. Tentu menjadi apa ya? Nah, aduh kok gilo ya aku ya. Nah, maka enggak untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena apa? Karena ini. Apa itu pertama teman-teman? Dalam doa Nabi Ibrahim itu ialah, bukan bacakan, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Di dekat rumah engkau, Baitullah. Dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Oke, kita bedah ya satu persatu. Yang pertama ternyata dari sebuah visi Nabi Ibrahim ialah pentingnya menegakkan tauhid. Pentingnya menegakkan tauhid sebagaimana yang doa tadi ya. Beliau bersama pasangannya sudah paham nih tugas masing-masing. Sehingga Bunda Hajar tidak lagi meragukan Nabi Ibrahim. Ya udah silakan. Kalau memang itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan agama kita, silakan. Gitu. Itu ada dari Allah, perintah Allah, silakanlah pergi. Insya Allah saya ridho dan ikhlas. Begitulah mungkin setelah cara para ayah membangun mengenalkan atau mendidik istrinya di zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman ketika telah sahabat tabiin dan segala macam. Memperkuat tauhid teman-teman, itu jelas. Berarti untuk membentuk peradaban yang pertama itu ialah memperkuat tauhid. Nah, memperkuat tauhid. Maka pastikan nih dalam setiap agenda-agenda teman-teman ya, yang terutama yang telah punya pasangan dan ya yang belum pasangan ya kita bikin saja dulu agenda-agenda anak. Yuk agenda-agenda halu-halu sedikit enggak masalah lah. Halu-halu kayaknya besok tuh kayaknya murojaah keren lah di sore hari gitu ya, di masjid Toba'ah gitu ya. Atau kayaknya setiap pekan itu kita jalan-jalan kemana gitu ya, jelajah apa gitu ya, kan nggak masalah. Ya Furqan dan Anla dan teman-teman yang lain nggak masalah halu dulu ya. Halunya harus visioner ya. Udah capek gitu. Halu-haluan Pak Kon. Oke, nggak masalah. Halu-halu program ya. Oke. Yang kedua, untuk tadi ya. Oke, siap Pak Erlan. Insya Allah sabar. Sabar ini luar biasa. Membangun generasi peradaban itu dimulai dengan menegakkan sholat.
Yang mana sholat ini adalah apa? Mencegah dari maksiat, mencegah dari perkara yang mungkar, dan merupakan apa ya? Kalau sholatnya saja sudah bermasalah, maka menjadi apa? Terhambat. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Terutama juga mungkin ngajak anak-anak, mungkin ngajak anak-anak teman-teman, mungkin kalau nanti punya anak gitu ya, ya ajak aja ke masjid, apalagi ayah-ayahnya gitu ya, ajak ke masjid. Nah masalah untuk main-main itu nggak masalah. Ya Furqan itu yang miris hari ini di Indonesia ya terutama. Mungkin banyak pencerdasan. Kalau Furqan sih punya cita-cita. Oke, sorry, kok mati ya? Tolong dong Puan, unmute. Kira jaringan deh yang salah. Oke, sorry. Kalau atau apa? Ini agak-agak miris juga ketika melihat masjid-masjid hari ini ya banyak diisi oleh sesepuh senior gitu ya. Sebetulnya kan yang bagus itu memang anak-anak, riuhnya anak-anak itu yang luar biasa hari ini. Tapi pada suatu ketika ada juga kondisi orang tua tuh nggak tahan mungkin lah dengan keributan anak-anak, langsung digas par gitu. Padahal anak-anak di bawah 7 tahun itu cuma melihat like or dislike. Maka pastikan apa yang dilakukan anak-anak itu atau menanamkan tauhid ke anak-anak itu, suka enggak anak-anak gitu ya. Menggembirakan enggak? Mengasihkan enggak? Kalau mengasihkan, hajar. Lu mengajarkan tauhid ke anak-anak. Nak, Allah itu, misal kayak Allah itu marah lu nak. Anak-anak mah bisa berpikir Allah itu marah gitu. Dan itu salah tuh bahasanya. Allah itu marah. Mana ada pernah Allah marah? Sebenarnya ayahnya yang marah atau gitu ya. Itu salah pengajaran tauhidnya. Jadi sama kayak Tuhan bukan orang Arab pokoknya. Ya, maka perhatikan lagi dalam hal setiap pembahasan, dalam setiap penyampaian, dalam setiap pengajaran tauhid, pastikan like or dislike dulu. Jangan nak pakai jilbab ya. Kenapa ya? Ya karena ini adalah syariat Allah. Bahaya. Anak-anak nak ngerti, tapi karena mungkin anak-anak cinta dengan ayahnya mungkin nak diikutin saya. Padahal kan lebih asiknya tuh anak-anaknya yang sadar gitu ya. Anak-anak perempuannya, apalagi di masa 7 tahun kan belum dipaksa. Ya anak mau pakai jilbab, masya Allah nak apa tambah cantik, bapak gitu macamnya. Halu lagi ya, nggak masalah ya. Ya Allah, sabar. Oke. Yang kedua teman-teman semuanya, setelah memperkuat tauhid, pastikan rumah teman-teman dekat dengan rumahnya Allah. Tadi ya, apa tadi? Bentar. Min dzurriyyati biadin ghairi zar'in indaka baitikal muharram. Dekat dengan rumahnya Allah. Maka lingkungan ini jadi pengaruh yang luar biasa dalam untuk membangun peradaban. Bahkan sih sebetulnya tidak kurang sepakat juga kalau lingkungan rumah itu semuanya Islami, atau dalam artian ya misal kayak ada komplek syariah. Itu sebetulnya kalau dari Furqan pribadi itu kurang sepakat. Kenapa? Karena satu sisi kalau lingkungan-lingkungan yang agak-agak brutal itu menjadi menjadi kewajiban juga untuk kita untuk menjadi pendidikan ke anak-anak sekitar lingkungan. Minimal kita juga membawa pengaruh positif nih ke anak-anak yang mungkin kurang pengaruhnya dengan ayah atau ibunya. Atau juga menjadikan anak kita misalnya antivirusnya untuk kayak gini salah. Nah, kita sebagai mengingatnya. Tadi ngapain aja sama kawan? Tadi kami bicara kayak gini ya. Bla bla kata buruknya. Gimana itu artinya? Itu kira-kira bagus nah. Dan itu kan bagian dari pekerjaan kita juga. Maka pastikan yang kedua itu ialah dekat dengan rumahnya Allah. Dalam hal ini dekat dengan masjid. Nah, dekat dengan masjid supaya anak-anak kita terbiasa dengan yang namanya pendengaran yang baik gitu ya, pendengaran yang baik atau lingkungan-lingkungan yang mungkin bisa dikatakan sedikit baik ya, dari lingkungan-lingkungan yang tidak dekat dengan masjid gitu ya. Kemudian juga mungkin ini termasuk juga pendidikan bagi para ayah nih ketika istrinya mungkin sedang hamil gitu ya, atau ya sedang hamil ataupun sebelum hamil gitu ya,
membiasakan mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Baik itu para ibu nih, kurang-kurangi kalau para calon-calon ibu ataupun para ibu yang hari ini kurang-kurangi dengar-dengar yang tidak-tidak, misal kayak musik TikTok gitu ya. Apa yang viral hari ini gitu ya. Itu bisa dikurang-kurangi. Lebih banyak dengan hal-hal yang positif. Bahwasanya memang di kandungan itu yang lebih mendengar itu dalam Quran itu ialah pendengaran kemudian sentuhan. Ya udah, kasih pendengaran yang luar biasa. Pada suatu ketika, ini sedikit ya. Ini waktunya bagus, banyak kayak Mainkan, Hajar, Bapak, Mas. mainkan. pada suatu ketika ini kisah nyata Aljazair. Ini nasihat untuk teman-teman yang mungkin istrinya sedang hamil. Pernah Furqan sampaikan kepada Anda pada perjalanan di Talang dulu. Bahwasanya ada seorang ayah nih, mendapat berita gembira, yaitu kan kehamilan itu adalah busyro gitu ya, berita gembira. Maka kalau berita gembira itu perlu digembirakan ke khalayak ramai. Digembirakan pada khalayak ramai pada waktu itu. Wahai masyarakat semuanya, maukah saya beri solusi terhadap permasalahan masyarakat hari ini? Terhadap permasalahan kita hari ini? Mungkin kayak misalnya kita tidak ada irigasi nih, atau pembangunan kita biasa-biasa saja. Penasaran masyarakat, boleh, apa itu? Syaratnya ialah bahagiakan istri saya yang sedang hamil. Bahagiakan istri saya yang sedang hamil. Jangan sampai dia mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Oke, siap. Thank you, Pak Ape. Bahagiakan, kemudian pastikan bahasa-bahasa yang diterima itu adalah bahasa-bahasa yang baik. Dan ternyata ketika setelah melahirkan 3 tahun baru anaknya sudah hafal Quran di Aljazair ya. Kemudian di belasan tahun dia masuk kuliah, usianya yang masih belasan, sudah bahkan masuk magister, sehingga menjadi solusi di masyarakat itu. Betul kata si ayah. Artinya apa? Bahagiakan istri gitu ya. Apapun itu mungkin hikmahnya, mungkin keinginan istri saat hamil sama macamnya kan. Gitu. Oke, teman-teman, yang kedua tadi itu ya. Yang ketiga, istri mana istri? Astagfirullahaladzim. Sabar. Yang ketiga, setelah memperkuat tauhid, rumah dekat dengan rumah Allah, kemudian juga dalam arti ini adalah Rabbana liqimus shalah, tegakkan salat. Artinya nanti kalau sudah kuat tauhidnya pasti akan beriringan dengan yang namanya menegakkan salat. Menegakkan salat ini termasuk juga, insyaallah, amin. Menegakkan salat ini termasuk juga mungkin salat yang mungkin saja susah untuk dilaksanakan atau ditegakkan. Mungkin fajar, salat tahajud dan salat macam. Apa bang? Oke, itu ya. Selanjutnya, yang keempat ialah liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nas. Faj'al afidatan minan nas ini muamalah. Muamalah artinya berhubungan dengan masyarakat. Maka kalau dari bahasa seorang ustadz, beliau menyampaikan kita tidak bisa mengasuh anak kita saja. Kita harus mengasuh anak-anak sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Artinya muamalah. Maka perhatikan juga muamalah, karena muamalah ini juga berkaitan dengan yang namanya 80% persepsi anak dalam mengenal ayahnya, baik itu ibunya. Kenapa demikian teman-teman? Misal kayak hubungan kita, misalnya ayah dengan masyarakat tidak baik. Tiba anak-anak sedang jalan, anak Furqan tuh Furqan tuh buruk mah, jahit, dan segala macam. Sehingga masuk ke persepsi anak, ternyata ayah saya kayak ini nih. Nah, kan menjadi bahaya kan? Nah, maka yang perlu diperhatikan lagi ialah muamalahnya. Muamalah dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar, bangun. Mungkin kalau dalam hal organisasi, ikut organisasi yang ada di sana gitu ya. Atau dalam hal memeriahkan masjid dan sama macamnya, meriahkan. Ini tadi dilakukan oleh Pak Pres dan teman-teman ya. Ini keren sekali. Biasa. Selanjutnya ialah dalam Quran surah Ibrahim itu afidatan minan nas, kemudian tahwi ilaihim warzuquhum minas samarat. Warzuquhum minas samarat ini dalam artinya ialah
berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Kan Mekah atau Baitul Haram itu tidak gersang, tidak ada tanam-tanaman. Tapi sekarang luar biasa karena doa Nabi Ibrahim kayaknya. Apapun buah-buahan yang ada di Mekah itu pasti ada. Tengoklah, ini enggak sih? Meskipun tidak ditanam di situ. Ya, Anda belum pernah ke Mekah. Mungkin yang teman-teman yang sudah pernah ke sana, kata beberapa ustadz ya, iya, ternyata doa Nabi Ibrahim sampai sekarang buah-buahannya banyak, gitu ya. Rezeki. Ini adalah hikmahnya ialah bahwasanya penting bagi kita untuk berbisnis, berniaga, atau bebas dalam hal finansial. Bebas dalam hal finansial ini boleh bekerja, boleh juga dengan berusaha. Kalau saran dari para pakar-pakar ekonomi itu kan harus dua kaki nih berdiri nih, bekerja juga, kalau bisa juga punya bisnis, punya yang namanya usaha. Maka pastikan itu teman-teman. Nah, mulai di setting. Apa yo kira-kira kalau awak lah nikah, apa potensi bisnis atau potensi usaha yang bisa kita bangun bersama nih, mulai dari awal. Kenapa? Karena bagaimana kalau awak bekerja tuh nak pasti banyak intervensi-intervensi dari atasan misalnya. Tapi kalau awak bebas finansial secara mandiri usaha macam kita terserah kita mau bikin sekolah kayak mau bikin apa kayak mau sekolah anaknya terserah gitu kan, asal kita punya roadmap pendidikan macam. Nah itu ya teman-teman semuanya, ada beberapa poin tadi untuk membangun peradaban. Yang paling penting itu ialah bahwasanya penting itu ya perlunya visi dan misi. Berkon sering menyampaikan visi dan misi dalam pernikahan dan juga keluarga teman-teman yang akan datang. Kalau sekarang sepertinya visi misi kita ialah bertautan kepada yang namanya Masjidil Aqsa gitu ya, Palestina. Maka pastikan setiap visi misi keluarga teman-teman adalah visi misi untuk membebaskan Palestina. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya, sudah pernah sering sampaikan bahwasanya para ustadz juga telah sampaikan bahwasanya artinya lebih rela lama jomblo kalau tidak sesuai dengan visinya. Bahkan saudaranya kasih ini ada akun nih, wih anak keturunan Seljuk loh, masa Irani yo. Coba tengok, mungkin waktu itu ada proposal nak, tidak cocok dengan saya, tidak cocok. Kenapa tidak cocok anak keturunan raja? Anak keturunan raja kok tidak nio doh. Ya balai tidak cocok, balai sabar lu gitu. Itu apa nio angku sebenarnya kok, kayak saudaranya kan. Ambo nio, bahwasanya dari rahim yang akan melahirkan anak-anak saya nanti ialah yang menuntun kami bersama untuk membebaskan Palestina. Wah. Pada suatu ketika ada syekhnya dari Najmuddin Ayyub ini, ayah dari Salahuddin ini, mendengar, wah syekh, saya ingin menikah, bahwasanya visinya ingin membebaskan, sama kata-katanya dengan Najmuddin Ayyub. Saya ingin keluarga saya nanti lahir calon-calon yang akan membebaskan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Terang ada Najmuddin, Syekh, nikahkan saya dengan nikahkan. Wah, wih, kenapa? Sama visi. Wah, pada akhirnya nikah dan lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi Yusuf gitu ya. Keren juga nih, Pak Anla misalnya kan. Saya ingin kita bangun peradaban melalui pendidikan. Saya lihat, aku nak cocok dah. Ada di salah satu kajian kan, atau di webinar ini. Itu terdengar bisik-bisik dari Sia itu kan ibu-ibu segmen atau gitu. Banyak yang berbisik Pak Wan. Membangun peradaban ada juga yang berbisik. Kita sama nih, yuk nikah ya. Oke, itu ya teman-teman semuanya. Maka terakhir dari Furqan ialah setelah kita sudah tahu nih langkah-langkah atau apa-apa saja yang perlu kita perhatikan untuk membangun peradaban, sebagaimana dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad gitu ya. Artinya kita selalu melihat nih aktivitas-aktivitas kebaikan apa setelahnya. Maka perlu yang namanya amalan yaumi ataupun agenda-agenda aktivitas kebaikan. Maka
pastikan setiap perjalanan pernikahan teman-teman, setiap perjalanan keluarga teman-teman itu diwarnai dengan aktivitas-aktivitas kebaikan. Agenda bulanan kek, agenda tahunan kek, agenda harian dan segala macam. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, kalau teman-teman mau lihat bagaimana pendidikan anak-anak, sebetulnya Rasulullah sudah mengajarkan. Yang pertama itu Rasulullah di awal-awal bayi Rasulullah itu langsung dibawa oleh Bunda Halimah Tus-Sa'diyah ke negerinya gitu ya. Ada 2 hikmah. Yang pertama, bukan berarti ibu kandungnya Rasulullah itu tidak bisa menyusui, tapi ternyata ialah bahwasanya di Mekah waktu itu bahasanya luar biasa buruk. Maka pendidikan yang hikmah yang pertama, perhatikan bahasa ketika masa anak-anak, masa bayi. Ini teman-teman yang perempuan nih. Bahasa yang keluar dari ibu. Nah, ini para teman-teman laki-laki juga penting menyamankan istrinya, membaikkan mood istrinya, atau menyehatkan emosi jiwa istrinya gitu ya. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, pentingnya sentuhan. Bunda Halimah Tus-Sa'diyah itu menyusui itu bukan hanya sudah menyusui saja, bersentuhan, pelukan. Nah, maka 2 poin ketika awal-awal anak ketika baru lahir, yaitu ialah sentuhan dan pendengaran melalui bahasa-bahasa yang baik. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW pendidikannya mulai rihlah. Nah, ini artinya pendidikan anak laki-laki, bagi teman-teman yang mungkin akan punya anak laki-laki, penting disetting dari sekarang. Perjalanan seperti apa yang akan saya lakukan dengan anak saya. Ini halu dulu yang bagian jomblo. Ya. Mendaki ke gunung manakah yang akan saya bawa anak-anak saya nanti. Itu Pak Ali biasanya. Pak Ali lalu biasa setting tendanya lalu biasa. Bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Atau yang lainnya ialah ketika remaja Rasulullah itu mulai magang perang, mengumpulkan anak-anak panah. Artinya di situ ialah mulai libatkan anak-anak remaja dengan aktivitas harian, misal kayak laki-laki misalnya bantu ayah dong untuk cuci mobil misalnya, atau cuci motor, ikut bisnis ini dan semacam ikut saja. Nah, kemudian kalau untuk anak perempuan misalnya bantu ibu bereskan rumah dan sama. Nah, kan itu bentuk pendidikan juga. Kemudian Rasulullah juga remaja dewasa muda hingga fase pernikahannya kan bisnis ya. Maka pendidikan yang selanjutnya yang perlu untuk anak laki-laki ataupun anak laki-laki ya ialah mengenalkan bagaimana cara mencari pendapatan uang gitu ya. Itu. Dan yang terakhir juga di sebelum itu ada yang tinggal. Bahwasanya Rasulullah pernah sebagaimana para nabi itu ialah menggembala kambing. Nah, maka pastikan teman-teman yang punya anak baik laki-laki maupun perempuan ada setting pendidikannya menggembala kambing. Kalau nggak bisa kambing, minimal hewan-hewan yang berkerumun. Kenapa? Itu mengajarkan anak-anak kita nanti ke depan untuk bertanggung jawab, peduli, memimpin, memikirkan hewan-hewannya udah makan belum dan segala macam. Nah, itu mengasah jiwa-jiwa kepemimpinan. Nah, itu. Mungkin demikian sih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, banyak yang kurang dari Furqan. Ya, mohon maaf sekali lagi, tolong kembalikan ke AP Wedding Organizer. Nggak tahu pandai bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kon keren banget, serius. Jadi asiknya ngundang Pak Kon ini meskipun hamin 1 jam, tapi bahan selalu ready ya. Jadi bahannya keren banget tentang bagaimana membangun peradaban ya. Jadi kalau kita dengar tadi, mau tidak mau, itu memang harus dimulai dari peran seorang ayah ya Pak Kon ya. Artinya seorang laki-laki. Laki-laki akan mengkondisikan bagaimana dia bisa membangun baik itu emosi, perilaku, karakter dari istrinya, sehingga anak yang dilahirkan memang bisa diajak untuk maju ke depan kan gitu ya, kurang lebih. Jadi ini keren banget teman-teman, jadi silakan disimpulkan sendiri. Kita cepat aja. Anma kasih 2 pertanyaan ya sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nanti juga boleh tanya ya, di akhir sesi nanti ada sesi bertanya lagi. Tapi di awal ini Anma kasihlah 2 pertanyaan ya.
Oke, silakan teman-teman maksimal 2 ya. Oke, silakan. Yang mau bertanya, Pak Ali tadi. Gimana Pak Ali, ada yang mau ditanyakan? Ya. Atau terkait proposal, kayaknya Pak Kon juga udah cukup pengalaman ya. Ya, bagaimana cara merevisi proposal, kayaknya juga bisa ditanyakan teman-teman. Ya, silakan. Iya, siapa itu yang hidup ininya? Iya, Bu Rita, silakan Ibu Yanti bertanya. Oke, gimana teman-teman? Belum ada pertanyaan? Kalau belum ada, Anla nanti yang bertanya ini. Lanjut saja Pak Presna. Oh ya, tapi mohon maaf teman-teman, kita agak sedikit pamer topi baru ini. Kemarin baru dibeli, ya kan? Setelah jadi pamer lah dikit. Ya, silakan yang mau bertanya. Oke ya, kayaknya nggak sabar nunggu sesuatu di sore hari ini. Oke lah, kita lanjutkan saja dulu. Pak Kon, nanti insya Allah kita buka lagi pertanyaan di akhir sesi ya. Pinjam topinya Pak Anla boleh, Pak Erlan boleh, boleh sekali ya, boleh Tadi banget. Pak Kon. Itu yang mau bertanya, siapa itu? Hamba Tadi Allah, kan, silakan. Tadi kan disampaikan kalau kita kata ulama, saran ulama itu kalau kita baiknya bekerja 2 kaki ya, bekerja dan berusaha. Nah, sekarang potensi usaha untuk milenial itu seperti apa yang Pak Kon lihat? Gitu? Yang mungkin yang paling potensial lah, yang paling memungkinkan dan yang worth it lah gitu. Mungkin itu aja. Oke, ya silakan Pak Kon. Kirain tadi Edo nanya masalah ini Pak Kon, masalah apa gitu ya. Ternyata itu. Oke lah, enggak apa-apa juga. Masalah Silakan menjelang dijawab. hari H atau A gitu kan. Oke, silakan Pak Kon dimainkan. Kalau Furkon masih jauh nih terkait bisnis. Pak Iqbal lebih luar biasa ya. Tapi kalau Furkon lihat sih memang potensi bisnis internet ini luar biasa. Bisnis yang dengan jaringan yang di rumah saja mungkin bisa menghasilkan uang. Ya kalau Furkon sih tidak muluk-muluk ya. Pertama itu kita perlu belajar dulu, belajar bisnis dulu. Mungkin belajar bisnisnya dari orang-orang yang mungkin pernah sukses di bidangnya, di bidang bisnis gitu ya. Bahkan tuh menjadi mungkin pernah pengalaman juga bikin kafe gitu ya. Banyak pelajaran yang luar biasa di sana. Ternyata memang bikin usaha atau bisnis itu tidak hanya sekedar bangun dan jalankan, tidak bisa. Ternyata butuh ilmu, butuh yang namanya mungkin cara mengendalikan manajemen hal-hal terkait manusia ataupun manajemen terkait barang-barang, persediaan dan macam. Maka kalau usia-usia kita ini ya kayaknya butuh banyak-banyak belajar dulu nih bisnis. Minimal yang mana di bisnis itu bisa berkembang juga dan bisa juga belajar gitu ya. Bisa juga belajar. Nah, itu sih dari Furkon sih. Lebih tepatnya ya jual-jualan, kalau nak nio jualan-jualan online gitu ya minimal belajar dulu lah gitu. Ya kayak gitu sih dong, kan potensi di Shopee atau di Lazada itu kan luar biasa keuntungan sama macamnya. Kalau mau langsung di bidang produksi, kalau kuat modal teman-teman ya silakan. Nah, kalau kuat modalnya silakan. Kalau belum kuat modalnya ya ketek-ketek dulu. Ketek-ketek dulu, bangun dulu. Nah, setelah rasanya kuat dan bisa untuk fight dengan lawan-lawan yang lain gitu ya, udah jalankan. Dan ilmu-ilmunya luar biasa, jalankan. Oke. Poinnya dapat, insya Allah. Iya, mantap sekali. Gimana Pak Edo? Udah oke ya? Bangun bisnis digital gitu ya. Tapi nanti gini bisa juga beli tanah di Bekasi gitu kan. Investasi itu ya. Enggak. Rumah gitu kan. Allah bukan pemateri ya. Jadi kayaknya jawabannya enggak. Oke lah. Kita lanjutkan dulu Pak Kon. Terima kasih banyak. Jadi nanti kita persilakan teman-teman untuk bertanya lagi. Kita minta kepada Marapulai baru kita untuk sedikit bercerita langkah pertama dalam menggapai itu ya. Bahasa-bahasa Pak Pres itu kemarin yang kita masukkan di judul materinya gitu ya. Pak Pres.
Siap. 10 sampai 15 menit di awal ini untuk Pak Pres. Silakan Pak Pres. Lala banyak mah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marapulai. Siap, Pak Anla, moderator, Pak dosen. Mohon maaf ya Pak dosen. Aduh. Jangan nangis lah. Oke, baik. Syukron jazakallah khair. Teman-teman semua sudah memberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan berdiskusi pada sore hari ini yang sangat apik ya diskusinya, dimulai dari Furqon. Tadi harusnya Faizal yang memulai ya, tapi karena keterlambatan, mohon maaf, tadi masih ngantarin pembuahan ya. Jadi kalau di Pariaman itu banyak adatnya. Jadi masih inilah banyak yang keadaan tahan sekaligus Tapi udah silaturahim. semua tapi. Ya, jadi sesuai yang diminta ini ya, ini dadakan ya, seperti tahu bulat yang digoreng dadakan kan. Iya, gitulah Pak Pres. Mudah-mudahan orang-orang yang akan membangun cinta ke depan ini nggak akan dadakan juga membangun cintanya. Jadi harus bertahap dan berproses juga. Oke, nah jadi terkait apa tadi temanya Pak Bro? Oke, temanya ini apa tadi awal? Kalau Langkah pertama. ya. Kisah langkah pertama dalam membangun mahligai cinta. Itu ya. Dalam seminggu ini gimana kisahnya Pak Pres, kita mau dengar gitu. Oh iya. Ya kalau dalam membangun kan istilahnya gini. Kan kalau kita lagi proses ta'aruf, kemudian proses kitbah, itu kan rasa cinta tuh belum bisa kita tumbuhkan. Kan kita belum pastilah apakah dia akan menjadi jodoh kita. Bisa jadi di H-1 menjelang pernikahan Allah batalkan, mungkin Allah nampakkan aib seseorang itu akhirnya batal nikah segala macam. Ya mungkin ya dari kasus-kasus senior kita ya dan segala macamnya. Tapi hari ini kan kita sah, ketika kita sudah sah melafazkan mitsaqan ghaliza, perjanjian agung itu sudah kita tunaikan pada Yang Maha Kuasa melalui orang tuanya. Nah, maka ketika itu kita sah dalam hal membangun cinta. Jadi kita berusaha menemukan cinta satu sama lain. Jadi sembari itu kita bangun cinta. Nah, mungkin tahun pertama bisa kita mulai dengan membangun cinta. Tahun kedua merawat cinta. Tahun ketiga berakselerasinya kan. Nah, jadi siap. Ini kalau tahun pertama ya, apalagi yang baru masuk usia yang dini ya, usia 1 minggu, baru-baru inilah kalau di awal-awal nih lebih kepada tagline Faizal ya, ta'aruf seumur hidupnya. Jadi kita ta'arufnya nggak sebatas CV, nggak sebatas pengenalan kemarin saja, tapi ini baru memulai untuk ta'aruf. Maka ujiannya adalah sabar dalam kita mengajak komunikasinya dia seperti apa, kemudian nyamannya dia itu seperti apa, dan kemudian sabar dalam menyingkapi segala kekurangannya juga kan. Nikah itu nggak menuntut kesempurnaan, tapi untuk saling melengkapi satu sama lain. Kan itu yang kita minta. Nah, jadi bukan kita nuntut ke pasangan itu dia harus sempurna, enggak. Nah, tapi tidak itu saling melengkapi satu sama lain. Kita punya kekurangan, dia punya kekurangan. Tapi ada hal yang kita kurang, dia ada yang bisa menutupi. Nah, itulah kesempurnaan itu. Maka perlu, satu padunya di sana ya teman-teman semua. Nah, jadi berpadunya cinta itu ya dengan hal itu, dengan kita saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita masing-masing. Nah, kalau langkah-langkah pertama sebenarnya memang kita lebih kepada ya mulai ini bercerita ya, cerita proses selama ta'aruf itu seperti apa ya. Kalau Faizal memulai ya seperti itu dengan partner hidup saat ini ya. Seperti itu yang kita mulai. Jadi kita bercerita lebih banyak. Kenapa? Mungkin dia alasan terkuat dia memilih kita apa, dan alasan terkuat Faizal memilih dia apa. Jadi cerita. Mungkin hal-hal seperti itu ya. Kenapa bisa kita dipertemukan lalu dipersatukan. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita ini ya bisa melakukan ini diskusi ya. Kalau apalagi Ana sangat didukung dengan kondisi yang di Pariaman ya. Kalau di Pariaman tuh sangat diistimewakan nih.
Jadi ini buat mau diajak nih siapa nih Pak Kon, Pak Anla itu jadi orang Pariaman kan. So jadi sultan soalnya kan. Tahu kan jadi orang Pariaman mudahan. Nah, jadi emang sangat luar biasa lah kalau di Pariaman nih. Jadi nantilah ceritanya pas bertemu langsung. Kalau di sini nggak asik nanti. Bagi yang akan jadi orang Pariaman, anak kasih ininya insight-nya nanti. Masya Allah, takbir. Oke, nah jadi teman-teman, jadi memang terkait langkah pertamanya seperti itu. Jadi memang kita lebih banyak bersabar. Kemudian kita harus lebih banyak mendengar. Nah, yang ketiga kita harus banyak memahami. Jadi sama halnya dengan kita memulai sebuah organisasi. Ketika kita mendapatkan amanah baru, apa yang akan kita lakukan? Nah, pertama kita harus identifikasi pasangan kita, identifikasi anggota baru kita itu seperti apa. Sama hal seperti itu. Jadi dia tuh nggak sukanya apa, dia tuh karakteristiknya seperti apa. Maka kita harus berjelas-jelas di awal ini. Oh dia nggak suka ini, oke. Jadi kita memahami, jadi nggak memaksakan sifatnya. Nah, kira-kira seperti itu dulu teman-teman semua. Jadi memang ya kalau ya seminggu ini barulah, jadi masih banyak belajar, banyak menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Jadi mungkin kalau ada sesi selanjutnya nanti ya mungkin kita ada yang rilis mungkin Pak Kon, Pak Anla ya bisa nanti kita sambung nanti. Nah kalau langkah pertama ya seperti itu karena memang ini masih awal kan. Nah, banyak nih kalau Pariaman tuh adatnya banyak, proses adatnya yang dari rumah mertua, kemudian rumah mertua yang satu lagi. Jadi banyak proses-prosesnya dan kita harus sabar juga dalam menyikapi itu. Jadi buat teman-teman ya, para jomblo-jomblo nih mudah-mudahan bisa segera nih ya dipertemukan dan dipersatukan. Jangan hanya bertemu saja belum tentu bisa dipersatukan. Maka harus bertemu dan dipersatukan. Mungkin itu dulu untuk pengantarnya Pak Anla. Mungkin kurang dari 15 menit Pak Anla. Dikembalikan dulu. Insya Allah ya. Jadi teman-teman itulah kira-kira jadi langkah pertama dalam membangun mahligai peradaban cinta Pak Pres ini identifikasi dulu Pak Pres ya. Iya. Jadi kita ada satu pertanyaan Pak Pres. Jadi mudah-mudahan pertanyaannya mau dijawab. Kata yang sudah Pak Pres. Siap. Kata yang sudah itu apa ya? Mohon maaf ini teman-teman bukan bermaksud apa-apa. Jadi salah satu momen terbaik pas 1 hari atau 2 hari setelah nikah itu katanya sholat berdua gitu Pak Pres. Ya enggak sih? Gimana tuh Pak Pres? Ya kayak gitu. Ya kalau sholat berdua itu ya sering. Kan kita tahajud bareng segala macam. Itu memang ibadah rutin. Jadi memang itu dan kita harus siap untuk ini apalagi memang sholat perdana ketika memasuki kamarnya kita. Apalagi memang sholat berjamaah, ya itu sangat ini juga. Apalagi memang sama hal dengan penaklukan Konstantinopel, kawan-kawan. Jadi penaklukan hari ini kita bicara penaklukan hati, maka perlu untuk kita syukuri terkait penaklukan hati itu. Nah, maka kita sholat berjamaah bersama pasangan halal kita. Jadi jangan sama nggak pasangan halal nanti Pak Anla dicarinya kan sholat tapi nggak sama pasangan halal kan nanti dosa nanti kan. Ya, seperti itu Pak Anla. Jadi memang ya itu harus Pak Anla. Apalagi ke depan itu akan ya kalau kata Ustadz Zulfi ya kemarin waktu Anda minta nasihat ya menarik nih Pak Anla. Kemarin Pak Anla karena nggak bisa kan, nah dibatasi kemarin kan. Ya. Karena gini, kalau ketika kita berumah tangga energi yang 1 tambah 1 itu bukan 2 tapi 11. Jadi apa 11? Karena memang akan banyak akselerasi akan semakin meningkat. Jadi beda kalau kita dengan jomblo ya. Kita cie dewa yo cie itu ndak lu kamu bisa jadi 2 orang. Karena ndak ada orang di belakang awak yang akan menguatkan awak ya. Ya. Dan ado pun mungkin pasti ada maunya. Nah, tapi kalau pasangan ya kita sudah sudah mempunyai mitsaqan ghaliza, ada perjanjian agung yang sudah kita lafazkan. Nah, arah saja bergetar dengan perjanjian agung itu ya. Nah, jadi memang sangat ini Pak Anla. Jadi ya untuk para jomblo sabar aja ya. Semoga dipertemukan ya.
nak cenan Pak tuh. Ngeri Pampres Pak Kon. Kurang Ya asam. mudah-mudahan itu Pan lah. Jadi sama dengan penaklukan yang lain Pan lah. Jadi dalam apalagi kita menaklukkan ya hati seseorang yang orang itu nggak tahu kita itu siapa dulunya. Dia tuh nggak dekat dengan kita. Ya, dia tuh nggak pernah sebelum interaksi dengan kita. Lalu tiba-tiba kita berada di sampingnya. Kan ada satu hal yang aneh. Nah, maka kita perlu taklukkan juga. Maka kita perlu bersyukur dulu ketika kita sudah menaklukkan hati seseorang, sudah kita lafazkan akad yang kita tunaikan tadi, maka kita syukuri. Nah, kan ada doa-doanya, ada juga tuh kan. Jadi kayak doa yang ketika Ana lupa nih kemarin karena kondisi kita ini hujan ya, pas akad itu luar biasa juga nih. Belum kita ceritakan nih. Nah, insya Allah nanti mohon doanya aja, mudah-mudahan kita nanti bisa buat konten lah nanti bareng istri nanti kan, bisa bercerita kita. Masya Allah. Siap. Takbir. Hajar lah, hajar. Siap. Ya Pak Edo. Aduh Lai. Oke, siap Pak Pres. Jadi teman-teman bukan bangsa apa-apa, karena kalau Anla pribadi sih agak penasaran ya bertanya hal yang seperti itu tadi, karena pernah juga dengar cerita ketika sahabat Ali bin Abi Thalib menikah dengan Bunda Fatimah Az-Zahra itu katanya malam pertama, kedua, ketiga itu sholat aja kerjaannya kan. Jadi penasaran sih tadi gitu. Sehingga dia sholat dulu gitu kan. Kan sholat tahajud bareng kan. Pres. Udah jelas belum dari Pak Pres malam 1, 2, 3-nya? Enggak, bukan Edo, ya Allah, Edo. Maksudnya sholat. Hari sholat enggak? Sholat berjamaah. Iya. Oke guys, kita lanjutkan. Kalau ada lagi satu pertanyaan di akhir sebelum kita lanjutkan, ini ada sedikit acara puncak. Iya. Tapi materi kita yang ketiga udah keluar ya. Pak Iqbal Tarigan masih bergabung? Enggak ada ya? Oke lah, teman-teman cukup dulu ya untuk diskusinya. Boleh nggak summary dari materi Furqon tadi di-share nanti ya? Apa nih? Summary apa, Dok? Kesimpulan. Kami aman, Dok. Ini di-record, Dok, nanti dikirim. Tenang aja. Sabar dong, sabar. Ini Furqon luar biasa. Tadi kata Allah Sebelumnya juga. simpulkan sendiri. Iya, tadi ada lagi menyimpulkan sendiri. Jadi kemarin tuh, Dok, kenapa Anla mau menyimpulkan? Jadi kemarin ini kan lihat konten, video gitu. Jadi cara terbaik jadi moderator itu jangan sekali-sekali kita nyimpulin, nah, gitu kan. Biarkan audiens yang nyimpulkan. Karena nanti takutnya simpulannya salah kan. Oke lah, itu kita lanjutkan kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin tidak ada ya. Gimana teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini ada sedikit video. Insya Allah sore hari ini Anla nih yang menyampaikan yang ginian. Ya udahlah. Oke lah, jadi sore hari ini teman-teman yang belum gabung karena yang lain belum gabung, jadi kita nggak tahu lah ya. Terserah lah yang belum gabung. Yang jelas tepat pada pukul 17.37. Jadi kita putarkan sedikit undangan. Jadi nanti akan dijelaskan oleh yang berwajib gitu ya. Oke teman-teman, udah monitor nggak ya? Monitor Selamat ya? Leo. Nggak ada yang tidur kan? Kita nggak ada siaran ulang loh. Oke lah, tanpa perpanjang waktu. Aduh, apa ini? Anla akan share screen, guys. Bentar. Iya, kita share. Pak Kon nggak sabar ya. Habis itu kita tekan tombol share. Sorry. Ini apa ini? Nah, ini pamflet tadi ya. Oke, iya. Aduh, tunggu. Sorry guys. Oke.
Masya Allah. Barakallahu lakuma. Ini ada undangan ternyata guys. Wah, ini. Cinta Masya Allah. tak sebatas kata, cinta nan penuh pesona. Kedengaran ya suaranya? Kita tak bisa melihatnya, namun ada sejuta rasa. Cinta kadang canda tawa, Masya Allah. cinta kadang duka lara. Kita tak bisa menerka, ku berpasrah pada yang maha kuasa. Cinta, cinta hakiki pada Allah saja. Jadi ini teman-teman undangan dari atau yang kami kalau dia SMP putra dari Bapak Solido dan Ibu Asmimah. Akhirnya Ibu dokter ini, Ibu dokter Atikia, anak dari Bapak Sudardi dan Ibu Titi Al-Mulul. Jadi Masya Allah, Barakallah Pak Edo. Masya Allah. Itu benar anjing Dodo. Apa? Cinta tak sebatas kata, Udah selesai itu. Banyak kan? kadang rahasia. Kita